Hari ini Bang. Oke, jadi agenda kita hari ini yakni sidang pembuktian. Bukti awal ya. Bukti awal yang dari kami penggugat tadi sudah saya ajukan ke persidangan, yakni KTP Om Gideon Tengker, surat nikah dari catatan sipil Provinsi DKI Jakarta, dan putusan cerai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang saya dapatin. Nah, seperti kali lalu saya menjelaskan di sini biar teman-teman juga bisa melihat dan puas bahwa ini KTP dari Om Gideon Tengker. Tentunya teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat saya wartawan ini sudah membaca mengenai alamat dari Om Gideon Tengker, yakni Bogor. Kita sepakat ya? Sepakat bersama ya? Dan mengenai alamat KTP ini, rasanya menurut Om Gideon bahwa alamat ini sudah sejak lama diketahui oleh Rita Amalia Beta, Nagita Slavina Tengker, dan Caca Tengker. Oleh karena ini, alamat ini, sehingga saya sebagai kuasa hukum dari Om Gideon Tengker mengambil langkah melaporkan saudara Rita Amalia Beta, Nagita Slavina, dan Caca Tengker ke Polda Metro Jaya karena adanya perbuatan memberi keterangan palsu. Itu pertama. Ketidaksesuaian alamat, sementara diketahui oleh mantan istri yang itu masih berstatus suami istri dan anak-anak itu memberikan keterangan kepada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dampaknya sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi relas panggilan atau surat pemberitahuan pemanggilan untuk sidang itu tidak sampai di alamat sini. Tidak sampai. Sehingga Om Gideon tidak pernah tahu kalau ada surat panggilan. Dan Om Gideon tidak sempat hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga putusannya first take karena 2 kali tidak hadir persidangan. Ini celaka ini. Mereka tahu kalau suaminya beralamat di sini dan anak-anaknya tahu kalau papanya mereka tidak beralamat di yang mereka tujukan, ya kan? Berarti adanya satu perbuatan melawan hukum di sini. Dari situ, bukan cuma pemalsuan surat yang mengenai tanda tangan, tapi awalnya dari sini. Ini titik baliknya mereka tuh dari sini yang kami laporkan. Jadi di situ biarlah pasal apa saja yang akan dikenakan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ini memberikan keterangan dalam lembaran negara, sehingga Om Gideon Tengker itu dipanggil ke sini, ke alamat sini. Ke alamat yang tidak sepatutnya di sini. Gideon Julius Tengker akhirnya dipanggil
ke Cempaka Putih. Seharusnya kalau mau fair, benar-benar mau cerai, harusnya panggilan ke sini, ke Bogor, bukan ke Cempaka Putih. Iya kan? Orangnya tidak tinggal di sini. Dan sialnya, alamat yang mereka pakai untuk memanggil Om Gideon Tengker itu alamat rumah yang mereka tempatin. Alamat rumah yang mereka usaha di situ. Framebridge. Ini menurut keterangan Om Gideon Tengker bahwa mereka tinggal di situ, usaha di situ, Framebridge dan lain sebagainya itu. Ini macam apa ini? Teman-teman bisa menilai sendiri, menyimpulkan sendiri. Mereka tahu suaminya mereka beralamat di sini. Mereka tahu bahwa ayahnya mereka, papanya mereka beralamat di sini. Tapi kenapa mereka beri keterangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa beralamat di Cempaka Putih? Pasalnya masuk, memberi keterangan. Ini lembaran negara ini, lembaran negara ini, ya, lembaran negara, konsekuensi hukumnya jelas. Belum lagi dengan suratnya itu yang dipakai untuk 2017, nyatanya diminta tanda tangan 2021, baru ditandatangan oleh Om Gideon Tengker yang menyatakan adanya pertemuan, adanya kesepakatan di situ bahwa Om Gideon menyatakan tidak mengikuti persidangan, mengikuti putusan. Ini apa ini? Ya, bolehlah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mereka tidak hadir. Kenapa? Perdata diwakili oleh kuasa hukum, tapi pidana nggak datang 2 kali. Coba deh nggak datang 2 kali kalau nggak dijemput sama Polda Metro. Ayo dah, sekelas ketua KPK aja bentar langsung datang dipanggil, ya kan? Apalagi kita yang lain. Kita lihat aja nanti. Mungkin ntar lagi sudah dipanggil itu anak-anak sama ibunya itu. Anak-anak turut serta mengantar apa lain sebagainya. Nanti penyidik lah yang akan mengorek, mencari tahu keterangan itu siapa yang membuat surat itu. Karena menurut keterangan dari Om Gideon bahwa surat itu sudah jadi, sudah diketik dan sudah ada meterainya, sudah ditempelkan di situ. Ya kan? Papa kalau mau minta harta supaya mama bagi, Papa tanda tangan ini. Apa itu? Ya supaya Papa dapat. Nanti kita yang ngurus semua cerainya. Ya namanya orang tua dinina bobokan, dibujuk rayu anak-anak ya tanda tangan. Saya habis tanda tangan, Om juga ya orang cerdas, dasarnya orang cerdas. Om suruh asisten di rumahnya fotokopi. Begitu habis fotokopi mereka dapat asli ya mereka langsung pulang pamit. Tapi mereka lupa. Makanya saya bilang sekali lagi dengan teman-teman, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ya. Bang, mungkin hari ini Bang Gideon tidak hadir mungkin karena apa? Kecapean ya. Ya kita lihat saja orang tua usia begitu. Seharusnya orang tua usia begitu kan kita anak-anak ya kunjung, kita jemput, kita selesaikan. Ini persoalan ini kan persoalan keluarga. Kalau anak-anak bijak, anak-anak punya berpikiran baik, datanglah ke orang tua, Pak, ada masalah apa? Ya Papa maafkan kami, tanda tangan itu lain sebagainya itu. Ya udahlah, Mama jangan gitulah. Ini kita tahu kok harta-harta ini didapat sementara selama perkawinan Mama dan Papa. Dan kita tahu juga asal muasal usahain dari mana, siapa yang punya uang. Kita jangan bohong lah. Kita tahu kok. Siapa yang nggak kenal Asmi? Siapa yang nggak tahu pemilik Asmi? Ya Om Gideon Tengker, ahli waris tunggal, anak tunggal. Ya kan, yang punya Asmi Jakarta Pulau Mas dan Asmi Manado Gideon Tengker. Dan satu saya jelaskan di sini, saya pernah menemani Om Gideon. Asmi itu pernah ditawar 600 miliar. Catat, kalau ada orang yang bilang Om Gideon nggak punya uang, ada orang punya, rumah jadi Menteng dulu. Siapa nggak tahu sampai hari ini, ya kan?
600 miliar saya yang menemani malam itu. Asmi ditawar, pengusaha luar. Belum Asmi Manado. Tapi yang saya hadir malam itu ya pembicaraan mengenai Asmi Pulau Mas. Oke. Bang, Bang, mungkin seberapa boleh optimis diambil Bang kalau dengan misalnya, mau Om Gideon mau Gigi sama Caca dan juga Orita masuk ke negara Bang, itu benar Bang? Kalau menurut Om Gideon, you pengacara gua. Ini Om ya. You pengacara gua. You jalani apa yang menurut gua, apa yang selama ini gua cerita, you lakukan. Terus saya tanya, Om, ini endingnya seperti apa? Ya endingnya mereka harus mempertanggungjawabkan. Mereka suruh gua tanda tangan, terus mana harta sampai hari ini? Mana yang dibagi? Suruh mereka tuh. Mungkin mereka masih kecil atau mereka masih bayi atau mereka udah dewasa. Mereka tahu kok opa-omanya mereka tuh siapa. Anak-anak itu diasuh, dididik, dibina dengan penuh kasih sayang sama opa, oma, dan papanya mereka. Ini pesannya Om Gideon sama saya, bukan saya karang-karang. Bang, seberapa ya? Lagian kalau saya karang ngapain? Kalau saya karang saya ngambil, ini kasus bukan 2023 bomnya tuh. Itu lihat sini nih, saya pengajuan aja ini nih. Saya permohonan ini 2022. Ini loh. Saya permohonan ini ke kantor catatan sipil provinsi itu 2022. Jadi jeda waktu cukup lama dari 2022 sampai 2023 baru saya masukin gugatan. Kenapa? Saya masih minta Om untuk secara kekeluargaan penyelesaian ini. Ini 2022. Ini saya minta 2022. Saya masih biarkan. Ya kan, saya Om selesaikan kekeluargaan Om. Datanglah anak-anak Om kok. Tapi Om bilang sama saya, percuma, gua udah kesana. Anak-anak pada jawabnya begitu, percuma. Rita nggak mau temui gua. Saya mau udah Om. Ya di satu saat Om datang tanggal 4 itu. Akhirnya kita dengan terpaksa. Lu bisa nggak bantu gua? Dari usia kan lu jauh di bawah gua, lu udah gua anggap anak. Lu bantu aja lah gua, anggaplah orang tua sendiri. Lu mau nggak bantu gua? Ayolah. Ya namanya saya juga manusia, punya belas kasih, punya ayah, punya ibu. Saya terketuk. Akhirnya saya Om duduk. Kita ngobrol-ngobrol. Apa lagi ngobrol? Kita udah sering ketemu. Buat aja puasa, gua tanda tangan, gua mau pulang. Gua udah tua, gua udah mau istirahat. Gua capek. Akhirnya ya saya langsung buat. Ya 10 menit selesai saya pakai Om. Tanda tangan puasa. Bang, mungkin hari ini tadi agendanya apa ya Bang? Agenda tadi bukti awal dari penggugat. Seperti tadi saya bilang tadi, KTP, nikah, cerai. Ada 3 yang kita ajukan tadi. Itu merupakan bukti awal ya. Bang, Agenda seberapa selanjutnya optimisnya berarti Bang apa, Bang? Agenda Om selanjutnya, Gideon Bang? akan seberapa optimisnya Om Gideon akan menang gitu, mengingatkan anak-anak dari sana dekat dengan para tokoh-tokoh negara, pejabat-pejabat gimana? Nggak ada urusan. Dekat. Yang punya hubungan tuh Om loh. Yang punya hubungan setahu saya Om. Betul optimis ya, Bang, Agenda ya? selanjutnya apa Bang? Agenda selanjutnya yang mana? Yang di Polda apa yang di Dua-duanya, Bang. sini? Dua-duanya Bang. Yang di Polda ya mereka masih mungkin mereka masih bisa agak lega ya 1-2 hari ini. Namun kalau sudah surat panggilan datang untuk menghadap, undangan datang menghadap penyidik ya siapapun setahu saya orang kalau dipanggil penyidik pasti adrenalinnya cukup terganggu. Ya. Berarti tetap optimisnya ya Bang ya? Oh saya sangat optimis. Saya manusia yang penuh dengan optimis. Bang, Dan kalau ingat, saya belum pernah kalah. Banyak jalan menuju Roma. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Saya yakin. Jangankan ini adik-adikku. Lihat korponding aja saya ngerti. Saya dari kampus polisi. Jenderal-jenderal mengajarkan saya untuk melihat pembuktian. Ya. Oke. Jadi ilmu yang saya pakai itu. Bang, agenda tadi orang selanjutnya BPN ini sendiri apa, Bang? Agenda selanjutnya yang ini apa Bang? Agenda di sini tanggal 7
putusan selah. Ya. Bang, tadi orang BPN sendiri ngapain tuh Bang? Maksudnya kehadirannya Bang? Mereka turut tergugat. Kehadiran mereka kan untuk membuktikan, untuk memperjelas, untuk membuka tabir ini. Ya, tadi saya berdua ngobrol dengan dia meminta kejelasan dari BPN ya. Karena surat kami yang pertama bulan Mei sampai hari ini belum dijawab, dan disusul bulan Januari kemarin surat yang kedua belum juga dijawab. Dan perlu diingat, Badan Pertanahan Nasional, ya, Badan Pertanahan Nasional ini untuk kepala BPN pusat maupun selatan yang lagi nonton televisi bisa melihat ini. Saya dengan orang tua usia seperti usia orang tua Anda, ya, usia tidak muda, Om Gideon Tengker. Bagaimana kami menunggu Anda 3 jam lebih sampai kami pulang? Ada apa? Surat kami tidak balas, kami menyampari kantor Anda. Anda tidak sudi bertemu dengan kami, hanya menjawab surat kami, menanya tentang letak rumah, tanah, dan bangunan dari klien kami. Ada apa? Surat kami Mei dan Januari kemarin sudah kami layangkan kembali. Untuk selatan, saya dan Om Gideon pernah datang di hari Jumat, hujan lebat. Ya tolong ya. Tadi juga saya sudah bicara dengan orang BPN itu. Saya minta tolong dibantulah. Dari BPN tahun lalu, tahun 2000, tahun lalu masih di kantor lama, saya sudah pernah datang meminta. Ya kan? BPN minta bersurat, saya bersurat. Tolonglah. Oke. You kan masih BPN, bukan BPS. Kalau BPS Badan Pertanahan Swasta, lain. Ini negara. You digaji dengan pajak pungutan dari masyarakat. Kerjanya you untuk melayani. Oke. Thank you. Bang. Makasih.